Ijambe atau Ijame adalah salah satu upacara, ritual adat kematian yang dilakukan oleh masyarakat suku Dayak Manyan di Provinsi Kalimantan Tengah. Suku Dayak Manyan memiliki kepercayaan bahwa upacara kematian adalah salah satu upacara yang dianggap penting dalam masyarakat. Bahkan ada anggapan bahwa rangkaian upacara kematian yang melambangkan suatu proses pemisahan antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal. Upacara kematian merupakan titik puncak dari semua upacara yang dilakukan dalam rangka perjalanan hidup seseorang. Dahulu di suatu tempat yang sekarang disebut daerah Dusun Timur hiduplah seorang pria bernama Ambah Kuroweno. Ia sangat terkenal di kalangan masyarakat suku karena kegagah-beraniannya dalam memimpin suku berperang dengan suku lainnya. Selama hidupnya masyarakat suku Manyan hidup aman dan tentram, terhindar dari serbuan asang dan kayau dari daerah lain semuanya berkat kebijaksanaan dan kemampuannya memimpin suku. Sebagai seorang pemimpin yang gagah berani dan bijaksana, segala taktik dan niat jahat musuh-musuhnya dapat diketahuinya terlebih dahulu, sehingga kalau berhadapan dengan pasukannya, musuh selalu kocar-kacir dan mengalami kekalahan. Tersebutlah kisah bahwa kerajaan kayu tangi yang bekas kerajaan itu masih ada sampai sekarang dekat Martapura merencanakan akan menyerang. Berita ini diketahui lebih dahulu oleh Ambah Kuroweno, sehingga timbul dalam pikirannya bahwa daripada kita diserang, lebih baik kita menyerang saja. Demikianlah ia mengumpulkan 6 orang prajuritnya yang sudah terlatih baik dan mahir berperang, dilengkapi dengan senjata dan aji jimat yang berangkat menyerang kerajaan kayu tangi. Pada waktu subuh sampailah ke-7 orang itu di kota kerajaan, lalu serta-merta menggempur, menyerbu ke daerah penjaga keamanan dan rumah-rumah penduduk. Serangan yang mendadak itu menyebabkan pihak penjaga keamanan tidak mampu mengatasi keadaan sehingga banyaklah korban yang diderita oleh pihak lawan. Mayat telah bergelimpangan, tetapi anak buah Kuroweno tidak ada yang menjadi korban. Pasukan kerajaan kocar-kacir, dan banyak yang telah menyerah. Kini tinggallah raja seorang diri. Ia harus berhadapan dengan Kuroweno, mengadu ketangkasan dan kesaktian. Sudah 3 hari 3 malam mereka berdua mengadu kekuatan dan ketangkasan mati-matian, tetapi tak seorang pun mampu menghabisi riwayat masing-masing. Bahkan anak buah Kuroweno pun terpaksa menjauhkan diri dari gelanggang, entah kemana arah tujuannya. Akhirnya kedua-duanya sama lelah dan sama-sama tak kuat lagi untuk menyerang lawannya. Ambah Kuroweno bangkit berdiri, berjalan mencari anak buahnya untuk mengetahui keadaan mereka. Seluruh daerah kerajaan kayu tangi sudah dijelajahinya, tetapi tak seorang pun anak buahnya dijumpainya. Bahkan kalau gugur, mayatnya pun tak bersua. Akhirnya putus asa dan lelah, ia berjalan keluar kota ke arah hutan belantara kemana kakinya melangkah membawa dia. Setelah berjalan beberapa hari menjelajahi hutan rimba sampailah ia ke sebuah desa yang sangat asing baginya. Penduduknya pun tak ada yang dikenalnya. Dilihatnya penduduk desa itu, banyak juga jumlahnya yang semua serba sibuk mempersiapkan sesuatu, apakah gerangan yang akan dilaksanakan penduduk desa ini. Katanya dalam hati, penduduk desa tahu bahwa ia kesasar dan karena ia letih serta lapar, penduduk menawarkan agar tinggal beberapa hari di situ. Lebih-lebih mengingat bahwa mereka akan melaksanakan jambe. Di situ dijelaskan kepadanya bahwa persiapan-persiapan dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk melangsungkan upacara adat pembakaran tulang supaya arwah yang bersangkutan diterima oleh Yang Maha Kuasa di sisinya. Bagi Kuroweno, hal ini asing sekali dan selama hidupnya belum pernah diketahuinya. Sehingga didorong oleh rasa ingin tahu, ia pun dengan senang hati menyambut tawaran penduduk yang ramah tamah itu. Demikianlah Kuroweno tinggal beberapa hari di situ, mengikuti dan memperhatikan tata cara dan jalannya upacara serta melihat alat-alat perlengkapan apakah yang digunakan pada acara tersebut. Secara singkat, upacara itu dilangsungkan selama 7 hari. Dan setiap hari diadakan acara-acara yang tertentu pula, yaitu hari pertama disebut parawan yaitu upacara pengambilan tulang-tulang di kuburan. Hari kedua disebut irumpak yaitu upacara membuat peti-peti penyimpanan tulang. Hari ketiga disebut irapat yaitu upacara merapatkan papan dalam balai dan mengatur susunan, letak peti-peti tersebut di dalam balai. Hari keempat disebut nyurat yaitu upacara mengukir dan mencat peti-peti tulang dengan warna tertentu. Hari kelima disebut nyawung yaitu upacara menyabung ayam. Hari keenam disebut munu yaitu upacara pemotongan hewan korban. Hari ketujuh disebut mapui yaitu upacara pembakaran tulang dan pengumpulan abu, yang dibungkus dengan kain putih dan disimpan di tambak.
Anehnya, segera setelah upacara itu berakhir, keadaan cuaca tiba-tiba berawan gelap, angin bertiup kencang dan hujan turun lebat sekali. Manusia desa itu serempak berubah menjadi buaya. Desa dan rumah-rumah berubah menjadi danau dan di tepinya tumbuh hutan lebat. Buaya jelmaan itu semua turun ke danau. Ambah Kuroweno heran dan kagum melihat keadaan itu. Barulah ia sadar bahwa desa itu adalah desa siluman buaya. Timbul rasa takutnya, ia teringat akan anak buahnya yang belum diketahui kemana mereka tersesat. Akhirnya ia pergi meninggalkan tempat itu, meneruskan perjalanannya dan setelah mengalami hambatan dan cobaan, ia pun sampailah dengan selamat ke negerinya. Penduduk gembira sekali menyambut kedatangannya dan mengadakan pesta pengucapan syukur. Pada waktu itulah ia menceritakan pengalamannya dan untuk menghormati arwah mereka yang telah meninggal ia mengajak menyelenggarakan upacara Ijambe, sebagaimana yang telah dialaminya baru-baru ini di desa manusia jadian itu. Setelah tiba saatnya untuk melaksanakan upacara itu, maka seluruh masyarakat diundang menyaksikan dan bahkan sesuai dengan sifat masyarakat yang selalu bergotong royong, mereka ikut aktif mengambil bagian dalam pelaksanaan Ijambe yang pertama tersebut. Upacara Ijambe yang pertama ini dipimpin oleh Ambah Kuroweno, dan berlangsung dengan hikmat serta menjadi contoh yang diteladani pada masa-masa setelah itu. Tempat penyimpanan abu tulang, tambak buatan Kuroweno pada upacara Ijambe yang pertama itu masih terdapat sampai sekarang di daerah Dayak Manyan.